Saya suka menculik dan memakan anak-anak. Saya dipanggil Nenek Pakandeng. Begini kisah saya. Dahulu kala di sebuah desa di Provinsi Sulawesi Selatan yang tenang dan tentram. Semua keluarga di desa tersebut bahagia sampai saya datang ke desa tersebut dan merubah semuanya. Saya senang menculik dan menjadikan mereka hidangan makan malam saya. Dalam melakukan aksi jahat saya menculik lalu memakan anak kecil hanya pada malam hari. Bukan hanya anak-anak yang sedang bermain, anak-anak yang sedang menonton televisi di rumah pun saya lakukan. Sampai suatu hari saya menculik langsung 3 orang anak di desa tersebut, dan peristiwa hilangnya ketiga anak ini menjadi tanda tanya bagi kalangan penduduk desa. Mendengar keresahan itu, para penduduk desa pun mengadakan penyelidikan guna mencari tahu siapa dalang dibalik semua. Hingga akhirnya masyarakat desa menaruh kecurigaan kepada saya karena semenjak kedatangan saya muncul keresahan ini. Penduduk desa beranggapan kalau saya ini pasti memiliki ilmu gaib yang tinggi dan tak mudah dikalahkan. Sampai akhirnya penduduk desa tahu kalau saya hanya takut dengan raja bernama Bangkung Pituret Parawoel, yakni seorang raksasa pemakan para manusia jahat yang juga memang pernah pula berkeliaran di sekitar desa. Sampai salah satu penduduk desa memiliki ide untuk menjebak saya dengan membuat rangkaian bahan yang disusun menyerupai raksasa Raja Bangkung Pituret Parawoel. Malam pun tiba, tanpa menaruh kecurigaan sama sekali, saya melakukan aksi saya untuk menculik anak-anak yang ada di desa itu. Ketika sedang menculik seorang anak di salah satu rumah penduduk, tiba-tiba terdengar suara raksasa, "Hei, jangan kau bawa bayi itu. Enyah kau dari sini atau kau akan kumakan." Mendengar itu saya langsung terkejut dan ketakutan. Lalu sesosok raksasa tersebut meneteskan air liur dan menjatuhkan lagi salaga yang bentuknya mirip menyerupai bentuk sisir besar yang di sisir tersebut ada kutunya. Saya langsung berlari ketakutan karena saya mengira itu adalah Raja Bangkung Pituret Parawoel yang saya takuti. Saya terjatuh dengan berguling-guling ke tanah dan kepala saya membentur batu besar di bawah tangga rumah tersebut. Sampai akhirnya saya mengetahui bahwa yang sosok yang saya takuti itu tidak ada dan itu hanyalah kecerdikan penduduk desa untuk membuat sekumpulan barang yang menyerupai sang raksasa. Setelah saya mengetahui bahwa itu hanyalah akal-akalan penduduk desa, saya tetap tak mau menyerah begitu saja. Saya berdiri dengan terhuyung-huyung sambil mengucapkan sumpah, suatu hari saya pasti akan kembali lagi. Dan akan saya pantau semua anak-anak kalian dari kejauhan dengan menggunakan cahaya bulan. Saya juga kemudian berteriak mengancam, saya pasti akan memakan anak-anak kalian yang masih saja berkeliaran di luar rumah pada saat malam hari. Dengan terhuyung-huyung, saya pergi meninggalkan kampung dan menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke desa itu dan menculik semua anak-anak mereka.